Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Dan akhirnya, pengejaran oleh Kaisar Iblis Changqiong. Memikirkannya saja membuat kulit kepalanya geli. Jika dia harus melalui hal itu lagi, dia tidak dapat menjamin dia akan selamat. Salah satu dari bahaya ini sangatlah membahayakan. Melihat Jiang Fan yang tertutupi debu angin dan tampak sedikit kuyu, Xia Chaoge bertanya dengan lembut, "Paman bela diri junior pasti telah mengalami banyak kesulitan, kan?" Jiang Fan tersadar kembali ke dunia nyata. Dia melotot padanya, ekspresinya tiba-tiba serius. "Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu peduli pada paman bela diri juniormu, paman bela diri juniormu tidak akan mengkritikmu." Dia berkata pada Sangguan Seng, "Kakak senior Sangguan, kau harus mengelola Chaoge dengan baik. Hanya dalam sebulan, kekuatannya telah menurun secara signifikan. Dia menjadi gegabah dan tidak terorganisir. Jika musuh sedikit lebih kuat, dia langsung memikirkan kehancuran bersama, dan jika tertangkap, dia tidak menunjukkan keinginan untuk bertahan hidup. Pertempuran besar yang menentukan antara ras manusia dan Yao sudah dekat. Jika dia tetap seperti ini, dia akan mati dengan cepat." Wajah Xia Chaoge yang pucat bagaikan batu giok perlahan-lahan memerah. Dia menundukkan kepalanya karena malu. Kemudian, lapisan air menggenang di matanya. Jiang Fan mengerutkan kening, "Apakah kamu menangis sekarang? Apakah aku salah menuduhmu? Jika aku tidak mengujimu, aku tidak akan tahu seberapa parah kemunduranmu." Ouyang Jun mengangkat tangannya dan dengan cepat berkata, "Saudara muda Jiang, Anda salah paham." Jiang Fan melotot padanya, "Kamu juga. Karena Anda menggunakan senjata tersembunyi, Anda harus menyiapkan lebih banyak rencana darurat. Bagaimana kamu bisa melempar satu dan kemudian berdiri di sana tanpa bergerak? Setelah berlatih dengan murid-murid Sekte Ilahi Domain Luar, dan membandingkan mereka dengan murid-murid dari Tanah Sembilan Sekte, dia sangat merasakan kesenjangan besar antara kedua belah pihak. Bukan hanya dalam hal kekuatan. Kesenjangan dalam pengalaman tempur bahkan lebih besar. Jiang Fan tidak ragu bahwa, dengan kekuatan yang sama, 9 pengikut sekte hampir pasti akan menderita kekalahan total. Akan sulit untuk memenangkan bahkan 1 dari 10 pertempuran. Ouyang Jun merasa malu dan dengan cemberut menutup mulutnya. Sangguan Sheng tercengang. Dia dapat merasakan bahwa Jiang Fan pasti telah bertemu dengan beberapa orang hebat yang sangat hebat. Kalau tidak, dia tidak akan begitu ketat terhadap Xia Chaoge dan yang lainnya. Setelah ragu-ragu, dia berkata, "Ouyang Jun adalah murid dari Sekte Seribu Pemurnian, jadi saya tidak bisa berkomentar banyak tentangnya. Tapi Chaoge, adik muda, kau pasti salah paham. Dia menjadi seperti ini karenamu." Jiang Fan mengangkat sebelah alisnya, "Karena aku." Sangguan Seng menghela napas, "Sejak dia kembali dari misi bersama selir Yunxia dan memastikan bahwa kau telah ditangkap. Dia telah memendam kebencian yang mendalam terhadap ras Yao, terutama para elit ras Yao. Dia biasanya rasional, tetapi ketika dia bertemu dengan elit ras Yao, dia mengabaikan kehati-hatiannya. Akar penyebabnya kemungkinan besar adalah kebencian khususnya terhadap mereka karena kamu." Ouyang Jun menyela dengan hati-hati. "Bukankah itu benar? Suasana hati adik Xia akhir-akhir ini sedang buruk. Percayakah kamu kalau dia benar-benar mulai memukul orang? Karena kamu, dia berhenti bertingkah seperti dirinya sendiri. Setelah akhirnya berharap kau kembali dengan selamat, kau malah memarahinya. Itu sungguh tidak berperasaan." Perasaan hangat mengalir melalui hati Jiang Fan. Jadi, Xia Chaoge sangat peduli padanya. Dia meminta maaf, "Chaoge, maafkan aku, paman bela diri junior salah paham padamu." Xia Chaoge menundukkan kepalanya, berbicara sambil sedikit terisak, "Tidak. Paman bela diri junior bijaksana dan perkasa, bagaimana mungkin dia bisa salah menuduhku?" Dia mulai sedikit mengamuk sekarang. Dia menatap Sangguan Seng tanpa daya, mencari bantuan. Sangguan Seng mengelus jenggotnya dan melotot. "Kamu membuatnya menangis, mengapa kamu menatapku?" Dia menangkupkan kedua tangannya di belakang punggung dan mencuci tangannya dari masalah itu. Ouyang Jun juga menunjukkan ekspresi Schadenfreude. "Silakan bujuk dia pelan-pelan.
Dia tidak ingat Xia Chaoge pernah menangis, apalagi menunjukkan ekspresi sedih. Namun hari ini, Jiang Fan telah membuatnya menangis. Jelas sekali dia benar-benar telah menyakiti perasaannya. Jiang Fan merasa kewalahan. Dia benar-benar tidak pandai membujuk wanita. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa mengeluarkan sebutir biji bodi yang berisi cahaya Buddha yang redup. Jangan menangis. Paman bela diri junior akan memberimu kompensasi ini. Xia Chaoge meliriknya, matanya berkaca-kaca, masih berbicara sambil terisak. Apa? Jiang Fan berkata, biji bodi. Itu dapat meningkatkan kemampuan pemahamanmu. Aku cuma punya 10. Ini untukmu. Xia Chaoge memalingkan wajahnya, jadi, maksudmu itu untuk meningkatkan otak. Kalau paman bela diri junior menganggapku bodoh, dia bisa langsung bilang begitu, tak perlu bertele-tele. Terima kasih, tapi aku tidak menginginkannya. Jiang Fan menatap kosong ke arah benih bodi yang sangat berharga di tangannya. Bagaimana ia menghubungkannya dengan meningkatkan otak? Tidak heran mereka mengatakan wanita yang marah lebih sulit dikendalikan daripada babi selamat tahun baru. Ini sungguh terlalu sulit untuk dibujuk. Hehe, kalau tidak ada yang mau, berikan saja padaku. Suara seorang gadis, bagaikan lonceng perak, tiba-tiba terdengar. Itu adalah Moonbright Pearl, mengenakan rok merah muda, mendekat melintasi salju. Dia memperlihatkan setengah senyum di matanya, melirik antara Xia Chaoge dan Jiang Fan. Dia mengulurkan tangan gioknya dan meraih benih bodi. Xia Chaoge panik, cepat-cepat menyambar benih bodi, dan menjaganya erat-erat di lengannya. Ini diberikan kepadaku oleh paman bela diri junior. Jiang Fan diam-diam menghela napas lega. Moonbright Pearl benar-benar memahami wanita, dan dengan mudah membantu Jiang Fan mengelola Xia Chaoge. Dia tersenyum tak berdaya dan mengambil benih bodi lainnya. Yang ini untukmu juga. Moonbright Pearl terkikik, menangkupnya dengan kedua tangan. Cahaya Buddha yang redup menerangi wajahnya yang halus, membuatnya tampak luar biasa cantik, baik saat ia cemberut maupun tersenyum. Ada apa lagi? Dia tersenyum nakal dan mendekatkan wajahnya, aku menangis sejadi-jadinya untukmu. Kau tidak akan memberiku hanya 1 biji bodi, kan? Jiang Fan telah lama mengetahui kepribadian Moonbright Pearl. Seringkali, apa yang dikatakannya sambil tertawa sebenarnya benar. Selama bulan dia hilang, dia pasti sangat tertekan. Jiang Fan menundukkan kepalanya dan mendekatkan wajahnya ke pipinya. Moonbright Pearl terkejut. Dia cepat-cepat mundur sambil tergagap, kamu. Kenapa kamu serius? Dia melirik ke arah Xia Chaoge yang berada di dekatnya dengan mata terbelalak, lalu menghentakkan kakinya dengan marah dan jenaka. Dia hanya menggoda Jiang Fan. Berdasarkan pemahamannya tentang Jiang Fan, dia tidak akan pernah menciumnya di depan umum. Namun dia benar-benar bergerak untuk menciumnya tanpa ragu-ragu. Ini benar-benar membuatnya kehilangan keseimbangan. Jantungnya berdebar kencang bagaikan rusa yang terkejut. Jiang Fan menggoda, buruk dalam permainan tetapi suka bermain. Moonbright Pearl menggigit gigi peraknya pelan, sambil mengepalkan tangan merah mudanya dengan marah, siapa yang kau sebut jahat? Brengsek, dia sebenarnya diperankan oleh Jiang Fan. Tepat pada saat ini, dikelilingi oleh kerumunan. 2 wanita muda berjalan cepat, satu sedikit di depan yang lain. Wanita terkemuka mengenakan gaun putih bulan. Kecantikannya menakjubkan, termasuk di antara wanita paling cantik di 9 sekte. Langkahnya mantap, dan sikapnya anggun dan berwibawa. Meskipun kekuatannya tidak terlalu hebat, dia memancarkan aura yang luar biasa. Setengah langkah di belakangnya adalah seorang wanita jangkung dengan temperamen yang tenang dan tenteram. Riasannya juga sangat cantik. Sesekali cahaya kebijaksanaan melintas di matanya. Dia juga merupakan wanita cantik yang langka dengan temperamen dan penampilan yang luar biasa. Keduanya berjalan langsung menuju Jiang Fan. Wanita muda yang bermartabat itu melirik Moonbright Pearl dengan ringan dan berkata dengan tenang. Minggir. Moonbright Pearl tertawa marah. Dari mana wanita ini berasal? Tidak apa-apa dia menuju Jiang Fan. Tapi dia menyuruhnya minggir. Bukankah itu terlalu arogan? Siapakah menurut dia dirinya? Siapa kamu? Dia menyilangkan lengannya di dada, dan sedikit mengangkat dagunya yang pucat. Itu adalah sikap yang provokatif. Wanita muda yang bermartabat itu berkata dengan lemah. Su Yuran, tunangan Jiang Fan.
Bab 713 Aura Istri Pertama. Su Yuran. Dia Su Yuran. Moonbright Pearl telah lama mengirim orang untuk menanyakan tentang satu-satunya istri utama resmi Jiang Fan. Tentu saja, dia tahu namanya. Jantungnya berdebar kencang, lengannya yang melingkari tubuhnya, tanpa sadar terjatuh. Bahkan lehernya yang tegak berdiri pun menunduk. Seperti pencuri kecil yang tertangkap basah oleh pemiliknya, dia mundur ke samping dengan ekspresi sedikit bingung. Su Yuran meliriknya, lalu datang ke hadapan Jiang Fan. Dia diam-diam menatap matanya. Jiang Fan merasa sangat bersalah dan berkata, "Yuran, aku minta maaf, aku." Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sebenarnya tidak ada yang perlu dijelaskan. Menjadi playboy ya jadi playboy, menjadi genit ya jadi genit. Berdebat hanya akan membuatnya tampak munafik dan tidak tahu malu. Su Yuran menutup mulutnya. Air mata di matanya tiba-tiba mengalir seperti layang-layang yang talinya putus. "Akulah yang seharusnya minta maaf padamu. Aku bahkan tidak tahu kau telah melewati begitu banyak bahaya." Dia bersandar di bahu Jiang Fan, dipenuhi rasa penyesalan. Dia dan Chen Xiling terlalu terlindungi. Bahkan setelah perang besar Jishan berakhir, mereka masih menjalankan misi tingkat 3 jauh di dalam 9 sekte. Pada saat mereka mengetahui situasi putus asa yang dihadapi Jiang Fan di Gunung Batas, Jiang Fan sudah terjerumus dalam masalah rasiao. Dia bahkan tidak sebaik Liu Qingxian. Dikatakan bahwa Liu Qingxian hampir mati dalam perjalanannya ke Gunung Batas untuk Jiang Fan. Hal ini membuatnya berulang kali mempertanyakan apakah dia adalah tunangan yang kompeten. Hati Jiang Fan melunak, dan dia melingkarkan lengannya di pinggangnya, dengan lembut berkata, "Aku seharusnya minta maaf padamu dan Xiling. Aku membuatmu khawatir." Mata Chen Xiling memerah, dan dia juga melemparkan dirinya ke pelukan Jiang Fan. "Suamiku, kakakku, dan aku pikir kami tidak akan pernah melihatmu lagi. Kami bahkan bersiap untuk kembali ke kota Guzu untuk menjaga tugu peringatanmu mulai saat itu." Saat dia berbicara, air matanya mulai jatuh. Jiang Fan tersentuh dan memeluknya juga. "Aku membuatmu khawatir. Yakinlah di masa depan. Suamimu mungkin tidak memiliki kemampuan hebat lainnya, tetapi keterampilannya dalam menyelamatkan nyawa adalah yang terbaik. Bahkan dengan seorang kultivator jiwa baru lahir di hadapanku, aku hampir tidak bisa melarikan diri." Kedua wanita itu menangis cukup lama, hingga semakin banyak orang berkerumun, dan kedua wanita itu merasa malu. Baru saat itulah mereka menyeka air mata mereka dan meninggalkan pelukan Jiang Fan. Penglihatan tepi Su Yuran menangkap Moonbright Pearl di tengah kerumunan. Dia merasa sulit untuk tidak peduli. Gadis cantik berusia 18 tahun ini tampaknya memiliki ketertarikan yang tidak biasa terhadap Jiang Fan. Sambil melirik biji bodi di tangannya, Su Yuran berkata, "Ini pasti pemberian suamiku, kan?" Moonbright Pearl menggenggam benih bodi erat-erat. Sebagai seorang master sekte, dia selalu menjadi orang yang menekan orang lain. Sekarang, Su Yuran memberinya tekanan besar. Dia berkata dengan rasa bersalah, "Dia memberikannya kepadaku, apakah ada masalah?" Su Yuran berkata dengan tenang, "Saya tidak setuju." "Kembalikan." "Apa? Mengapa?" "Ini diberikan kepadanya oleh Jiang Fan, mengapa Su Yuran harus mengambilnya kembali?" Dia menggigit bibir merahnya sedikit. Dia, yang selalu tidak konvensional dan mengejar kebebasan, akankah dia menundukkan kepalanya? "Jiang Fan memberikan ini padaku. Jika kau punya nyali, suruh Jiang Fan mengambilnya kembali." Su Yuran melirik Jiang Fan. Namun dia tidak mempersulit Jiang Fan di depan umum, dia hanya berkata, "Jangan biarkan hal itu terjadi lagi. Tanpa izinku, aku tidak ingin wanita lain dengan lancang menerima barang dari tunanganku." Semua orang mengerti. Su Yuran menegaskan kedaulatannya. Tidak mengherankan dia seperti ini. Reputasi Jiang Fan sedang melambung tinggi, dan banyak sekali murid wanita yang ingin mengejarnya. Jika mereka benar-benar mengagumi Jiang Fan, itu akan baik-baik saja. Namun di antara mereka, tidak sedikit pula murid perempuan yang mempunyai niat jahat. Memberi mereka peringatan sejak dini bukanlah hal buruk. Hal itu membuat Moonbright Pearl marah, yang dijadikan contoh. Kapan Moonbright Pearl pernah menderita keluhan seperti itu? Dia akhirnya mengerti mengapa Liu Qingxian dan Su Yuran tidak akur. Siapakah yang punya sedikit semangat,
yang bisa menoleransi Su Yuran. Namun, dia adalah istri utama. Tak seorang pun yang dapat menandinginya. Tiba-tiba, dia melihat Gong Kai di tengah kerumunan. Bersembunyi di balik kerumunan, dengan ekspresi bersalah. Moonbright Pearl sangat marah. Oh, Anda ada di sana saat tiba saatnya menikmati manfaatnya. Saat tiba saatnya untuk menerima pukulan, hanya akulah yang mampu menanggungnya. Matanya melotot, dan dia meninggikan suaranya, Master Sekte Gong. Apakah kamu tidak menginginkan benih bodi? Di antara ke-10 itu, pasti ada satu untukmu. Ah! Jantung Gong Kai berdebar kencang, dan dia menghentakkan kakinya dengan tergesa-gesa. Kenapa melibatkanku dalam hal ini? Dia mencoba menghindari Su Yuran. Namun, Moonbright Pearl yang penuh kebencian itu mengungkapnya. Namun Su Yuran sudah menoleh, dan semua orang sedang memperhatikan. Dia tidak bisa bersembunyi meskipun dia ingin. Dia hanya bisa menguatkan diri dan melangkah maju sambil berkata, Nona Su, tolong jangan salah paham. Jiang Fan dan aku hanya sekadar kenal. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan binatang roh kecil dan berkata, hadiah kecil untuk pertemuan pertama kita. Su Yuran mengamati ekspresinya. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Gong Kai sangat bersalah padanya? Tanpa berpikir panjang, dia tahu bahwa, seperti halnya Moonbright Pearl, dia adalah wanita yang menyukai Jiang Fan. Dia mendesah pelan dalam hatinya. Pesona Jiang Fan sungguh luar biasa. Pertama, putri dari penguasa 9 sekte. Sekarang, bahkan seorang penguasa 9 sekte sendiri mengaguminya. Dia tentu saja keberatan kalau Jiang Fan punya wanita lain. Namun dia tidak keberatan. Karena dengan status Jiang Fan yang semakin tinggi, dia akan menarik lebih banyak wanita luar biasa. Ini bukanlah sesuatu yang akan hilang jika dia berkeberatan. Daripada menjadi wanita pencemburu yang tidak berguna, lebih baik mengelola mereka dengan baik demi Jiang Fan. Hanya jika mereka stabil dan harmonis, Jiang Fan dapat terbebas dari kekhawatiran. Gong Kai di depannya lembut dan ramah, tidak seperti Moonbright Pearl yang tidak patuh. Tentu saja dia tidak akan menunjukkan wajah buruk. Dia segera menerimanya sambil tersenyum dan berkata, ketika tunanganku pertama kali memasuki Sekte King Yun, Master Sekte Gong sangat memperhatikannya. Yuran berterima kasih. Suamiku, kamu juga harus memberinya satu. Jiang Fan tidak keberatan. Dia segera mengeluarkan biji bodi. Gong Kai merasa kewalahan dengan bantuan yang tak terduga itu. Dia khawatir Su Yuran akan menargetkannya kemana-mana, membuatnya merasa terhina seperti Moonbright Pearl. Namun sebaliknya, dia diperlakukan dengan sangat baik. Ini membuat Moonbright Pearl marah. Makna Su Yuran praktis tertulis di wajahnya. Siapa yang menaatinya, dia bisa menerimanya. Mereka yang tidak, semuanya akan ditolak. Tapi sifatnya, bagaimana mungkin dia mau menuruti siapapun? Dia menghentakkan kakinya dan pergi dengan marah. Tatapan Su Yuran menyapu semua orang lagi. Saat mendarat di Xia Chaoge, jantungnya berdebar kencang. Dia cepat-cepat merentangkan telapak tangannya dengan perasaan bersalah dan buru-buru menjelaskan, bibi muda. Aku tidak menginginkannya lagi. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Su Yuran tersenyum tenang, karena ini diberikan kepada murid juniorku, simpan saja dengan tenang. Dia sedikit bingung. Mengapa gadis ini bingung? Dia sedang menyelesaikan urusan dengan wanita-wanita di sekitar Jiang Fan. Apa hubungannya dengan junior dalam hal senioritas? Berdasarkan pemahamannya tentang Jiang Fan, tak peduli seberapa kacaunya Jiang Fan, dia tak akan main-main dalam masalah seperti itu. Memberinya benih bodi seharusnya memperlakukannya sebagai junior yang sangat penting. Wajah Xia Chaoge memerah, dan dia diam-diam bergumam. Benar-benar, mengapa saya gugup? Aku hanya seorang murid junior, bibi junior tidak sedang membicarakanku. Baru pada saat itulah dia menyimpan benih bodi dengan ketenangan pikiran. Jiang Fan tersenyum tak berdaya dan berkata, kamu sungguh mengesankan. Su Yuran menatapnya dengan tatapan kesal, apakah kamu pikir aku ingin menjadi orang jahat? Ini semua untukmu. Chen Siling mengerutkan hidungnya yang halus, suamiku, kamu tidak tahu betapa populernya dirimu. Hanya rumor yang kudengar, beberapa sekte para tetua bermaksud untuk memperkenalkan murid perempuan mereka kepadamu. Dan yang tidak saya ketahui, jumlahnya tidak terhitung banyaknya. Jika suster tidak menunjukkan otoritasnya, kamu akan kewalahan.
Pada saat ini, suara menggelegar Ye Changyuan datang dari Gunung Batas. Jiang Fan, cepat datang ke kamp. Tuan Paviliun punya perintah untuk dibacakan kepadamu. Master Paviliun Tianji. Jiang Fan dipenuhi rasa hormat. Jika bukan karena penyelamatan dari jauh oleh Master Paviliun Tianji kali ini, dia pasti sudah kehilangan nyawanya. Kebaikan ini harus dibalas. Sekarang, jika perintah yang dia berikan adalah untuk menugaskan sebuah misi, sekalipun itu berarti harus melewati gunungan pedang dan lautan api, dia akan melakukannya tanpa ekspresi. Bab 714 Ketidaktahuan yang dibawa ke ekstrim. Dia memeluk kedua sosok halus itu dalam pelukannya. Katanya, saya akan menangani beberapa masalah terlebih dahulu. Aku akan mencari waktu untuk bertemu denganmu lagi. Suyuran cepat mengangguk, suamiku, silakan. Keputusan Master Paviliun tidak dapat diabaikan. Jiang Fan mengangguk sedikit. Dia menurunkan kedua wanita itu dan menuju ke Gunung Batas. Kerumunan orang di sekitarnya segera mengerumuni Jiang Fan. Para tetua dari berbagai sekte secara proaktif memulai percakapan. Bahkan ada beberapa tetua agung di antara mereka. Melihatnya dikelilingi seperti bintang-bintang yang berputar mengelilingi bulan, mata Suyuran dipenuhi dengan kebanggaan. Siling, sebelum kami menyadarinya, suami kami telah menjadi tokoh penting. Mata Chen Siling penuh dengan bintang-bintang kecil. Benarkan, Master Paviliun secara pribadi mengeluarkan dekrit kepada seorang murid. Di antara 9 sekte, suami kami adalah satu-satunya. Dia teringat saat pertama kali tiba di sekte King Yun. Ketika orang-orang di sekitar mengetahui dia adalah selir Jiang Fan, semua orang merasa kasihan. Seolah-olah dia telah merendahkan derajatnya dan berbuat salah pada dirinya sendiri. Tapi bagaimana sekarang? Siapa yang berani meremehkannya sekarang? Tidakkah mereka melihat bahwa bahkan Gong Kai, penguasa 9 sekte, mengagumi Jiang Fan tetapi bahkan tidak memiliki gelar resmi? Dan dia adalah selir yang disetujui secara pribadi oleh Jiang Fan dan diakui oleh Suyuran. Para wanita yang ingin dekat dengan Jiang Fan terlalu sibuk merasa iri padanya. Dikelilingi oleh banyak orang, Jiang Fan sekali lagi mendaki Gunung Batas. Bahkan ada lebih banyak orang di puncak gunung. Sekte master dari 9 sekte, tetua agung, tetua, dan murid elit semuanya hadir. Kerumunan besar, jumlahnya lebih dari 1000 orang. Ini hampir seluruh kekuatan 9 sekte. Pemandangan itu spektakuler. Jiang Fan. Tepat saat dia tiba, terdengar suara gemuruh marah. Ekspresi semua orang berubah sedikit. Mereka segera berpisah. Kembalinya Jiang Fan seharusnya menjadi sumber kegembiraan universal. Satu-satunya orang yang tidak senang, bahkan marah karena dia kembali hidup-hidup, adalah mereka yang tergabung dalam satu sekte. Sekte Raksasa. Kong Yuanba memimpin sekelompok sekte raksasa para tetua, berdiri bahu-membahu. Mereka menghalangi jalan Jiang Fan. Beberapa sekte raksasa para tetua agung terlihat samar-samar di belakang mereka. Tatapan yang mereka arahkan ke arah Jiang Fan dipenuhi dengan berbagai tingkat kemarahan. Wajah Kong Yuanba muram, kau masih berani kembali. Setelah membunuh Fang Taiji, kerugian besar yang diderita sekte raksasa sudah jelas. Jiang Fan tentu saja tahu apa yang membuat sekte raksasa marah. Dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, dia berkata dengan tenang. Aku melenyapkan momok bagi umat manusia dan mencari keadilan bagi para tetua dari berbagai sekte yang meninggal secara tidak adil. Mengapa saya tidak memiliki keberanian untuk kembali? Sekte raksasa kalianlah yang melahirkan pengkhianat umat manusia yang tak tahu malu dan hina, bagaimana kalian bisa berani bicara lantang? Ini benar-benar mengubah yang benar menjadi salah. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, beberapa tetua agung dari sekte lain terprovokasi. Mereka semua terbakar amarah. Fang Taiji membunuh sekte suara surgawi kita Penatua, dan Anda mengklaim itu tidak ada hubungannya dengan sekte raksasa. Sekarang Jiang Fan telah kembali, kamu secara agresif mencari balas dendam untuk Fang Taiji. Ketika tanggung jawab harus diambil, kau bersembunyi. Ketika balas dendam dibutuhkan, kau melompat keluar, begitu. Karena Master Sekte Kong telah membela Fang Taiji, maka berikan kami penjelasan mengapa Fang Taiji membunuh Sekte 1000 pemurnian kami. Penatua, bukan berarti mereka membela Jiang Fan dengan kuat. Sebaliknya, perilaku sekte raksasa yang sama sekali tidak tahu malu itulah yang membuat mereka marah.
Melihat kerumunan penonton makin lama makin membesar, jauh melebihi jumlah orang dari Sekte Raksasa. Sekte Raksasa, yang beberapa saat lalu agresif, segera menahan auranya. Ketika berhadapan dengan satu sekte saja, Sekte Raksasa tentu saja bisa bersikap sombong, tirani, dan menindas yang lain sesuka hatinya. Namun menghadapi kemarahan kolektif dari 8 sekte lainnya secara bersamaan, mereka tidak berani bertindak gegabah. Kong Yuanba melotot dan berkata, ini adalah keluhan pribadi antara Sekte Raksasaku dan Jiang Fan. Fang Taiji telah membunuh tetua kalian, jadi pergilah cari Fang Taiji. Mengapa kau mengganggu Sekte Raksasaku dengan hal ini? Jawaban yang tidak tahu malu ini memancing teriakan marah tak berujung dari kerumunan. Jiang Fan sangat marah hingga dia tertawa. Keluhan apa? Ceritakan padaku. Kong Yuanba menjawab dengan marah, tentu saja, itu Fang. Dia melihat sekeliling dan harus mengubah kata-katanya. Itu, kau melukai muridku, Sue Wanzong. Apakah itu termasuk keluhan pribadi? Haha, Jiang Fan tertawa. Mereka ingin membalas dendam untuk Fang Taiji tetapi tidak dapat menemukan alasan yang tepat. Jadi mereka mengangkat masalah sepele dari zaman dahulu kala. Dia berkata tanpa tergesa-gesa, baiklah, saya tidak akan menyebutkan penyebab insiden itu untuk saat ini. Mari kita asumsikan ada keluhan. Ketika aku ditangkap dan dibawa ke istana Kaisar Iblis, Rasiao juga ingin membunuhku. Namun, mereka merasa tidak adil jika sekelompok ahli yang kuat membunuh seorang junior dari ras manusia, jadi mereka membiarkan para junior yang menanganinya. Meskipun aku punya dendam yang begitu besar terhadap mereka, mereka tidak punya nyali untuk menggunakan kekuatan mereka untuk menindas yang lemah. Namun sekte raksasamu berani mengirimkan semua ahli hebatmu untuk menggangguku karena perselisihan antar junior. Coba kulihat, beberapa tetua-tua di paling belakang itu, mereka tampaknya adalah tetua agung, kan? Sekte raksasa Anda, tua dan muda, benar-benar tidak peduli dengan reputasi mereka lagi. Kata-kata ini menyebabkan seluruh kerumunan tertawa terbahak-bahak. Mereka bertepuk tangan dengan antusias. Bagus sekali. Dan mereka konon termasuk dalam 3 sekte atas di antara 9 sekte. Mereka bahkan lebih tak tahu malu daripada binatang Yao yang tak berbudaya itu. Sungguh memalukan bahwa sekte kami dikategorikan sebagai salah satu dari 9 sekte bersama sampah seperti sekte raksasa. Mulai sekarang, mari kita ubah menjadi 8 sekte. Sekte raksasa harus berdiri sendiri. Bergabung denganmu sungguh merendahkan. Ejekan yang meluas membuat wajah para anggota sekte raksasa terbakar. Mereka tidak pernah menduga akan diolok-olok seperti ini. Kong Yuanba mengepalkan tinjunya karena malu dan marah, dasar binatang kecil. Kau menghina sekte raksasaku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jiang Fan melangkah mundur 2 langkah dan mencengkeram gunung 5 asal magnet dengan tangan belakangnya. Dia berkata tanpa rasa takut, kamu bisa melakukannya, tetapi aku tidak bisa membicarakannya. Lagi pula, kau sendiri tidak bisa melakukan apapun padaku. Karena perjalanannya ke Rasiao, kekuatan Jiang Fan telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Fisik Kong Yuanba secara kasar setara dengan kultivasi inti formasi lapisan ke-8. Jika mempertimbangkan bahwa seorang master sekte mungkin memiliki lebih banyak metode daripada seorang kultivator inti formasi lapisan ke-8 biasa, kekuatannya tidak akan melebihi inti formasi lapisan ke-9 paling banyak. Dia belum tentu bisa berbuat apa-apa terhadap Jiang Fan. Kong Yuanba tertawa terbahak-bahak. Penguasa 9 sekte benar-benar dipandang rendah oleh seorang junior seperti Jiang Fan. Anak nakal yang sombong. Hari ini, master sekte ini akan mendisiplinkanmu atas nama tetua kalian. Dia mengerahkan kekuatan fisik yang mengerikan, mengumpulkannya dalam tinjunya, dan bersiap menyerang Jiang Fan. Pukulan ini bertenaga penuh. Jiang Fan mungkin tidak mati, tetapi dia pasti akan terluka parah. Dentang. Namun tepat pada saat ini, pedang Qi yang ganas menebas tulang rusuknya dari samping. Kong Yuanba segera mengalihkan pukulan yang ditujukan ke Jiang Fan untuk menyerang pedang Qi sebagai gantinya. Dengan sekali hembusan, Qi pedang hancur berkeping-keping. Siapa? Kong Yuanba melotot dengan mata bagaikan harimau. Seseorang berani melancarkan serangan diam-diam padanya. Tetapi saat melihat siapa orang itu, ekspresinya berubah sedikit.
Itu sebenarnya adalah sekte Qingyun Penatua, Li Qingfeng. Dia memegang pedangnya, wajahnya penuh niat dingin, dan menggertakkan giginya. Kong Yuanba, apakah kau memanfaatkan fakta bahwa semua anggota sekte Qingyunku tidak berada di gunung batas untuk menindas murid sekteku seperti ini? Kau pikir aku tidak akan menyentuh muridmu, begitu? Dia dengan dingin menyapukan pandangannya ke arah para murid elit sekte raksasa. Karena ketakutan, mereka pun mengecilkan leher dan bersembunyi di balik para tetua mereka. Kong Yuanba merasa kesal namun juga ragu-ragu. Bukan karena dia takut pada Li Qingfeng. Seorang kultivator lapisan ketujuh formasi inti belaka tidak akan mampu menimbulkan masalah di hadapan semua ahli sekte raksasa. Dia khawatir jika Li Qingfeng menjadi gila, itu akan menimbulkan kekacauan. Para ahli dari sekte sekitar telah lama memendam kebencian terhadap sekte raksasa, bukan? Siapa yang bisa menjamin mereka tidak akan memanfaatkan kebingungan untuk diam-diam menyerang sekte raksasa para tetua dan murid? Dan begitu dimulai, hal itu mungkin meningkat menjadi pengepungan sekte raksasa oleh 8 sekte. Sekte raksasa tidak akan pernah sanggup menanggung biaya sebesar itu. Tetapi jika Jiang Fan tidak terbunuh, bagaimana dengan balas dendam untuk Fang Taiji? Sekte raksasa tidak dapat menderita kerugian. Mereka pasti tidak akan sanggup menanggung kerugian besar akibat perseteruan berdarah seperti itu. Tepat pada saat ini, suara acuh tak acuh Ye Changyuan datang dari sebuah tenda tidak jauh dari sana. Bab 715 Patung Perunggu Binatang Neraka. Master Sekte Kong, aku memanggil Jiang Fan, tapi kau menghentikannya. Apakah menurutmu kata-kata wakil Master Pavilion ini tidak efektif? Suara yang agung, tegas, dan sedikit marah menyebar ke seluruh tempat. Kong Yuanba gemetar. Setelah sekilas keengganan dan perjuangan di matanya, dia menghilangkan kekuatan di telapak tangannya. Dia mengangkat tangannya dan menangkupkan tinjunya sambil berkata, aku tidak berani. Dia menatap dingin ke arah Jiang Fan. Lalu dia melotot tajam ke arah Li Qingfeng. Tanpa keinginannya, dia minggir. Para tetua di belakangnya juga dengan enggan minggir dan membuka jalan. Jiang Fan mengejek, terima kasih. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Anda, para anggota sekte raksasa melotot marah. Didukung oleh Ye Changyuan, bajingan kecil ini melanggar hukum. Li Qingfeng tertawa terbahak-bahak, bagus sekali. Di hadapan semua kultivator kuat sekte raksasa, Jiang Fan masih memiliki keberanian untuk tidak takut pada apapun. Dari 9 sekte, sekte manakah yang bisa membanggakan junior seperti itu? Dia menyarungkan pedangnya dan melangkah maju. Dia meraih lengannya, meremasnya erat-erat, dan berkata, kamu sudah tumbuh besar. Tapi wajahmu lebih tirus. Kamu pasti sangat menderita, kan? Saat dia berbicara, mata tuanya sudah mulai keruh. Suaranya juga sedikit bergetar. Hilangnya Jiang Fan tidak diragukan lagi merupakan pukulan paling berat bagi sekte Qingyun. Bintang baru yang sedang naik daun telah jatuh. Siapa yang bisa menerima itu? Lebih tua Li Qingfeng adalah orang yang secara pribadi membawa Jiang Fan dari kota Guzu ke sekte Qingyun. Dapat dikatakan bahwa ia menyaksikan, dari awal hingga akhir, bagaimana ia tumbuh dari seorang yatim piatu yang tinggal di bawah atap orang lain hingga menjadi seperti sekarang ini. Perasaannya dapat dimengerti. Jiang Fan meminta maaf, saya telah membuat tetua Li khawatir. Saya benar-benar minta maaf. Li Qingfeng segera menyeka air matanya, omong kosong apa yang kau bicarakan. Kamilah yang gagal melindungimu. Bagaimana kau bisa meminta maaf sekarang? Dia mengamati Jiang Fan dari ujung kepala sampai ujung kaki, memastikan tidak ada sehelai rambut pun yang hilang dari tubuhnya. Wajahnya kemudian menampakkan ekspresi terkejut dan gembira yang tak tertahankan. Surga melindungi kita. Surga benar-benar melindungi kita. Kau kembali hidup-hidup dari ras Yao. Tadi aku sedang menjaga tetua Zhao di bawah gunung, dan ku dengar seseorang berkata kau sudah kembali. Kupikir mereka berbohong padaku. Aku tidak menyangka, itu benar-benar kamu. Saat dia berbicara, air mata lama kembali menggenang di matanya dan jatuh. Dengan menghilangnya Jiang Fan dan kegagalannya untuk kembali, sekte Qingyun yang pernah berkembang pesat jatuh dari kedudukannya. Tidak dapat dihindari, beberapa orang yang iri akan memanfaatkan kesempatan untuk mengejek mereka.
Dalam sebulan, mereka telah mendengar banyak sekali rumor yang mengatakan Jiang Fan telah kembali. Mereka ditipu berulang kali agar naik ke gunung batas, dengan bodohnya melihat keluar, dan diolok-olok. Mereka ditertawakan karena masih berpegang pada angan-angan. Masih berharap Jiang Fan dapat kembali hidup-hidup. Kali ini, Li Qingfeng masih mengira dirinya ditipu. Dia datang untuk memeriksa, sambil memegang secercah harapan. Bagaimana jika itu benar-benar Jiang Fan? Dia tidak menyangka. Dia benar-benar melihat Jiang Fan. Begitu parahnya sehingga Jiang Fan bersikap sulit terhadap sekte raksasa selama beberapa waktu sebelum akhirnya dia sadar. Kehangatan mengalir melalui hati Jiang Fan. Saya tidak hanya kembali, tetapi saya juga membawa beberapa kejutan untuk semua orang. Ngomong-ngomong, di mana ketua sekte? Di mana yang lainnya? Kenapa dia hanya melihat penatua Li Qingfeng? Li Qingfeng menyeka air matanya yang lama dengan lengan bajunya dan berkata, Master Sekte, Tetua Agung, Tetua, dan murid elit sekte semuanya telah mencari keberadaan kalian di wilayah Rasiao bulan lalu. Hanya aku, Su Yining, dan Tetua Zhao yang tersisa di sini. Hati Jiang Fan menegang. Mereka tidak akan dalam bahaya, bukan? Sekaranglah saatnya Kaisar Iblis memimpin pasukannya ke selatan. Namun kemudian, dia berpikir lagi dan merasa tenang. Jika Rasiao benar-benar telah membunuh begitu banyak kultivator kuat dari Sekte King Yun, tidak mungkin tidak ada berita. Dia berhenti sejenak. Jiang Fan bertanya dengan heran, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu sedang mengurus Tetua Zhao. Mengapa demikian? Bukankah luka penatua Zhao disembuhkan oleh selir Yunxia? Pada saat itu, luka parah Zhao Wuji disembuhkan oleh selir Yunxia menggunakan 9 ekornya. Setelah sekian lama, mengapa dia masih belum sehat? Li Qingfeng mendesah, dia jatuh sakit karena menyalahkan diri sendiri. Dia merasa telah menjatuhkanmu. Jiang Fan mendesah dalam diam dan berkata, penatua Zhao terlalu banyak berpikir. Aku akan menemui wakil Master Pavilion Ye terlebih dahulu. Aku akan menemuinya bersamamu nanti. Li Qingfeng mengangguk, wajahnya penuh kegembiraan. Melihat Jiang Fan kembali, penyakit Zhao Wuji mungkin akan segera membaik. Di bawah tatapan semua orang, Jiang Fan memasuki tenda. Ye Changyuan duduk di meja, sedikit senyum terlihat di wajah tegasnya. Sungguh suatu keajaiban bahwa kamu masih hidup. Jika bukan karena pesan pribadi dari Master Pavilion, aku tidak akan percaya bahwa kau masih hidup setelah sekian lama. Jiang Fan terkekeh, hanya beruntung saja. Pandangannya bergeser sedikit. Jiang Fan berkata, bolehkah aku bertanya kepada wakil Master Pavilion Ye, karena aku tidak mati dan muncul di bagian paling utara dari Rasiao, siapa yang memberitahu Pavilion Tianji Guru? Jiang Fan selalu mengira Qin Wangchuan dan tetua agung lainnya lah yang memberitahu mereka. Namun mereka masih dalam perjalanan kembali saat ini. Jelas, itu bukan mereka. Mungkinkah itu pendeta ras iblis, suara roh? Jiang Fan bertanya ragu-ragu. Wanita ini, dia bertanya-tanya apakah itu untuk melindungi putrinya, Demon Moon. Agar kematian Jiang Fan tidak melibatkan Demon Moon, dia bahkan sampai membuat rencana jahat terhadap selir Yunxia, hanya untuk menjaga Jiang Fan tetap hidup. Dia memberi tahu Pavilion Tianji Guru untuk menyelamatkan seseorang bukanlah kemungkinan yang rendah. Bagaimana itu bisa terjadi? Ye Changyuan dengan tegas menyangkal, bagaimana mungkin Master Pavilion kita bisa berhubungan dengan pendeta ras iblis? Pihak lainnya adalah Master dari Rasiao. Siapa orangnya? Jangan tanya. Jiang Fan mengerutkan kening. Di Rasiao, siapa yang akan membantu ras manusia? Meskipun mereka sangat tidak puas dengan Kaisar Iblis Changqiong, mereka tidak akan pernah berpihak pada ras manusia. Namun, dilihat dari nada bicara Ye Changyuan, ini adalah rahasia. Jadi dia tidak mendesak lebih jauh dan menangkupkan kedua tangannya, sambil berkata, bolehkah saya bertanya, perintah apa yang diberikan oleh kepala pavilion untuk saya? Junior ini akan berusaha sekuat tenaga untuk mengeksekusinya. Ye Changyuan tersenyum tipis, tidak perlu gugup. Master Pavilion hanya butuh bantuanmu untuk menerjemahkan sebuah dokumen. Dia mengeluarkan artefak perunggu yang aneh. Itu adalah binatang buas yang tidak dikenal. Ia membuka rahangnya yang menganga, penuh dengan taring tebal, dan tatapan matanya sangat tajam. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik, dan setiap sisik memiliki duri yang mengancam.
Keempat kukunya terbakar dengan awan api berwarna merah darah. Meski itu hanya patung perunggu, sekilas Jiang Fan merasakan rasa gentar. Apa benda ini? Ye Changyuan berkata dengan sungguh-sungguh, binatang neraka yang sunyi. Apa? Murid Jiang Fan berkontraksi. Binatang buas neraka yang tersegel di dalam gua mansion Kaisar Iblis Harimau. Apakah ini bentuk aslinya? Apa yang dilihatnya saat itu hanyalah salah satu cakarnya yang terjulur. Apa itu binatang neraka yang sunyi? Mata Jiang Fan menunjukkan kebingungan. Ekspresi Ye Changyuan juga menjadi serius, dan dia berkata, catatan sejarah sangat langka. Catatan terakhirnya berasal dari sebelum zaman kuno. Tampaknya muncul di benua ini begitu saja, tanpa asal-usul yang jelas. Tapi tak lama setelah kemunculannya, raksasa kuno secara misterius turun. Ketika perang raksasa kuno berakhir, orang-orang menemukan bahwa binatang neraka yang sunyi telah menghilang. Dia berhenti sejenak. Mata Ye Changyuan menunjukkan sedikit ketakutan. Namun setelah 1000 tahun, ia muncul lagi. Mendesis. Jiang Fan memahami ketakutan di mata Ye Changyuan. Dia tersentak, wakil Master Pavilion Ye bermaksud. Binatang neraka yang sunyi adalah pertanda turunnya raksasa kuno. Bab 716. Jiang Fan secara pribadi telah menyaksikan raksasa kuno. Bahkan raksasa kuno yang terluka parah pun nyaris tak bisa bertahan hidup berkat bantuan telur raksasa. Meskipun demikian, serangan biasa saja dapat menghancurkan langit dan bumi. Di bawah pengepungan banyak sekali ahli jiwa baru lahir dari sekte ilahi domain luar, ia masih melepaskan kekuatan tempur tak terbatas. Itu menghancurkan entah berapa banyak artefak spiritual dan jimat suci. Dan siapa yang tahu berapa banyak ahli jiwa baru lahir yang terluka dalam pertempuran itu? Itu tidak terbayangkan. Kekuatan ilahi macam apa yang dimiliki oleh raksasa kuno yang utuh. Catatan sejarah menyatakan bahwa ahli jiwa baru lahir hanyalah makanan bagi raksasa kuno. Jiang Fan sepenuhnya yakin bahwa ini bukanlah pernyataan yang mengkhawatirkan. Tapi itu benar adanya. Jika raksasa kuno menyapu tanah sekali lagi. Hanya memikirkan adegan itu saja membuat Jiang Fan bergidik. Ye Changyuan juga merasakan hawa dingin di tulang punggungnya, tubuhnya sedikit gemetar saat dia berkata. Ini hanya dugaan Master Pavilion. Bahkan para bijak agung di era itu tidak dapat mengetahui bagaimana raksasa kuno turun. Kami tidak berani mengambil kesimpulan terburu-buru. Dia mendorong artefak perunggu binatang buas neraka di depannya. Ini adalah artefak perunggu yang diwariskan dari zaman kuno. Ini menggambarkan binatang buas neraka yang sunyi. Ada karakter yang terukir di atasnya, yang mungkin mencatat informasi tentang binatang neraka yang sunyi. Namun, Master Pavilion juga tidak mengenali karakter-karakter di dalamnya. Oleh karena itu, dia meminta Anda untuk menerjemahkannya. Wajah Jiang Fan menampakkan keterkejutan. Apakah Master Pavilion Tianji yang jauh pun tahu tentang kemahirannya dalam kitab suci ras iblis? Tampaknya dia tidak memperlihatkannya di depan banyak orang. Dengan sebuah pertanyaan dalam pikiran, dia dengan hati-hati menatap artefak perunggu itu. Ia mendapati bahwa kertas itu dipenuhi dengan tulisan-tulisan kecil dan padat, hanya seukuran sebutir beras. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ini bukanlah naskah ras manusia ataupun naskah ras Yao. Saya tidak berdaya. Artefak perunggu itu seharusnya bukan ciptaan ras manusia. Kemungkinan besar itu adalah hasil karya suatu ras di antara berbagai ras 1000 tahun lalu. Karena alasan yang tidak diketahui, ia jatuh ke tangan ras manusia. Ye Changyuan tidak terkejut, berkata, Master Pavilion berkata bahwa jika Anda tidak dapat mengenalinya untuk saat ini, Anda harus menyimpan artefak perunggu ini. Suatu hari nanti, jika kamu berhasil memahami karakter-karakter di dalamnya, datanglah dan beritahu dia. Jiang Fan bingung. Apakah Pavilion Tianji apakah guru benar-benar percaya dia dapat menguraikan karakter pada artefak perunggu? Setelah berpikir sejenak, Jiang Fan menerima artefak perunggu itu dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik. Dia akan meluangkan waktu untuk membolak-balik kumpulan bahasa ras yang beraneka ragam itu. Jika ada karakter yang sesuai, dia akan menerjemahkannya. Ini akan menjadi cara untuk membayar kembali Pavilion Tianji kasih karunia penyelamatan hidup dari guru. Ye Changyuan mengangguk sedikit. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya untuk menengahi masalah antara Anda dan sekte raksasa?
Jiang Fan berkata dengan suara berat, tidak perlu. Sebaiknya sekte raksasa tidak memprovokasiku lagi. Demi menjadi sesama 9 sekte, aku tidak mau repot-repot mengganggu mereka. Tapi kalau mereka melewati batasku, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan kepada mereka. Ye Changyuan tercengang. Dia bermaksud bertanya apakah Jiang Fan butuh perlindungan untuk mencegah sekte raksasa menyakitinya. Tetapi jika itu keluar dari mulut Jiang Fan, bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah menangani sekte raksasa? Dia menggerakkan sudut mulutnya dan berkata, baiklah. Lebih baik jika Anda memiliki rasa kepatutan. Keluarlah bersamaku. Ada 2 hal yang ingin kuumumkan kepada 9 sekte. Jiang Fan penasaran. Dia mengikutinya keluar dari tenda. Pada saat ini, selain sekte King Yun, semua personel inti dari berbagai sekte hadir. Begitu Ye Changyuan muncul, suasana langsung menjadi sunyi. Atas perintah Paviliun Tianji, Tuan, aku umumkan 2 hal penting ke tanah 9 sekte. Pertama, ras manusia dan ras Yao. Hentikan permusuhan. Apa? Jiang Fan sangat tercengang. Menghentikan permusuhan. Bukankah Kaisar Iblis Changqiong masih memimpin pasukannya ke selatan belum lama ini? Mengapa gencatan senjata tiba-tiba? Tak lama kemudian, Jiang Fan teringat pada binatang buas neraka, dan hatinya pun langsung mengerti. Binatang neraka yang sunyi merupakan musuh bersama kedua ras. Mereka perlu mengatasinya bersama-sama, agar kedua ras tidak dapat lagi melanjutkan pertikaian internal mereka. Tetapi, Jiang Fan teringat pada rekan senegaranya yang gugur di Gunung Batas. Perang berakhir begitu saja. Pembalasan dendam mereka belum terlaksana. Yao Mun, yang memimpin pasukan. Kaisar Iblis Changqiong, yang memulai perang. Siapa di antara mereka yang membayar harganya? Jejak rasa tidak nyaman menyebar dalam hatinya. Tetapi dia lebih memahami bahwa meneruskan pertarungan akan mengorbankan lebih banyak anggota ras manusia dan lebih banyak anggota ras Yao yang terpaksa ikut serta dalam peperangan. Pada akhirnya, hal itu akan tetap menguntungkan Kaisar Iblis Changqiong, sehingga dia bisa melemahkan ancaman suku ras Yao sesuai keinginannya. Tidak apa-apa, aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri lain waktu. Para pengikut 9 sekte juga menimbulkan keributan besar. 9 sekte telah mengerahkan seluruh tenaga dan sumber daya mereka untuk pertempuran yang menentukan. Namun perang tiba-tiba berakhir. Beberapa merasa lega, sementara yang lain tidak mau karena tidak mampu membalas dendam. Ada pula yang marah karena tidak mampu meraih prestasi dan ketenaran. Namun, dengan binatang neraka yang sunyi di depan, aliansi 2 ras merupakan kecenderungan umum. Perasaan individu memiliki dampak yang dapat diabaikan. 9 sekte dapat memutuskan waktu keberangkatan mereka dan mundur secara tertib dari Gunung Batas. Namun, harap tetap dalam keadaan siap siaga. Segera, Paviliun Tianji akan mengeluarkan perintah tempur yang lebih penting. Ye Changyuan tidak menyebutkan binatang buas neraka. Masalah ini akan tetap ditekan untuk saat ini. Untuk menghindari kepanikan yang tidak perlu. Hal kedua adalah bahwa Paviliun Tianji secara resmi merekrut murid dari 9 sekte. Berdasarkan kinerja mereka dalam perang besar Jishan dan pelaksanaan misi mereka sebelumnya, Master Paviliun telah menominasikan kandidat berikut. Apa? Para anggota 9 sekte merasa bersemangat. Memasuki Paviliun Tianji bagaikan seekor ikan yang melompati gerbang naga. Mimpi utama dari 9 sekte murid harus mengandalkan usahanya sendiri untuk memasuki Paviliun Tianji. Untuk bersaing di panggung yang sama dengan para prodigis legendaris itu. Jika mereka melangkah lebih jauh, mereka akan mempunyai kesempatan untuk melangkah ke negara besar Taichang dan menyaksikan dunia Dao bela diri yang lebih luas. Bahkan jika mereka tidak bisa pergi, pengetahuan yang mereka peroleh akan cukup bagi mereka untuk kembali ke 9 sekte dan memimpin sebuah sekte. Di antara 3 sekte atas dari 9 sekte, banyak master sekte di masa lalu memiliki pengalaman belajar di Paviliun Tianji. Ini pula sebabnya mereka lebih kuat dibanding master sekte dari ke-6 sekte lainnya. Setelah 5 tahun, Paviliun Tianji sekali lagi merekrut murid. Siapa yang tidak tergoda? Jika murid mereka sendiri cukup beruntung untuk dipilih, itu berarti bahwa bertahun-tahun kemudian, seorang pakar agung akan kembali. Yang paling bersemangat adalah Sekte Taisang, Sekte 10.000 Pedang, dan Sekte Raksasa.
Karena sebagian besar murid yang direkrut setiap kali berasal dari 3 sekte atas. Ini jarang melibatkan 6 sekte besar lainnya. Tentu saja, tidak setiap saat 3 sekte atas memiliki murid yang dipilih. Persyaratan Paviliun Tianji untuk murid sangatlah ketat. Kadang-kadang, selama lebih dari 10 tahun berturut-turut, tidak ada satupun murid yang dapat memasuki Paviliun Tianji. Paling banter, murid dari 3 sekte atas dipilih secara serentak. Karena itu, sulit untuk mengatakan siapa yang akan memasuki Paviliun Tianji kali ini. Mungkin ketiga sekte itu memiliki kandidat. Mungkin hanya 1 atau 2 sekte yang akan melakukannya. Adapun ke-6 sekte lainnya, meskipun harapan mereka tidak tinggi, mereka tetap berharap agar murid mereka dapat menentang takdir dan mengubah takdir mereka. Di bawah tatapan penuh harap yang tak terhitung jumlahnya, Ye Changyuan mengeluarkan daftar yang ditulis tangan sendiri oleh Paviliun Tianji. Dia perlahan mulai berbicara. Sekte Taisang, Xia Chaoge. Begitu suaranya jatuh, Sekte Taisang meledak dalam sorak-sorai kegembiraan. Baik itu tetua agung, master sekte, atau tetua. Semua wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Sangguan Seng berseru gembira, "Chaoge, kamu terpilih." Mata Xia Chaoge tenang, dan dia tersenyum tipis dan dangkal. "Terima kasih, guru dan sekte, atas bertahun-tahun kultivasi." Lalu tatapannya tertuju pada Jiang Fan. Ada harapan samar di matanya. Berbeda jauh dengan sorak-sorai kegembiraan Sekte Taisang, ada Sekte 10.000 Pedang dan Sekte Raksasa. Mereka menatap Ye Changyuan dengan saksama. Mungkinkah hanya Sekte Taisang murid mana yang akan dipilih kali ini? Untung, bibir Ye Changyuan bergerak lagi. Sekte 10.000 Pedang, Liang Feiyan. Begitu suaranya jatuh, para anggota Sekte 10.000 Pedang bersorak kegirangan dan hiruk-pikuk. "Hahaha, Sekte 10.000 Pedang kita juga terpilih. Liang Feiyan, selamat, selamat." Su Qingyang tidak bisa berhenti tersenyum. Batu yang menggantung di dadanya akhirnya jatuh. Teknik pengendalian pedangnya tidak dapat diwariskan. Perjalanan Liang Feiyan ke Paviliun Tianji akan memberinya banyak kesempatan. Setidaknya, menguasai bagian pertama teknik pengendalian pedang sangatlah mungkin. Jadi teknik pengendalian pedang tidak akan hilang. Para pengikut sekte raksasa menjadi gugup. 2 dari 3 sekte atas telah memilih kandidat. Akan sangat memalukan jika sekte raksasa mereka tidak dipilih. Kong Yuanba diam-diam mengepalkan tinjunya, itu mungkin. Bahkan Liang Feiyan pun terpilih, dan muridku Jin Zongming jauh lebih kuat dari Liang Feiyan. Tidak ada alasan dia tidak bisa dipilih. Yang membuatnya bersemangat adalah, Ye Changyuan memang berbicara, sekte lain murid telah dipilih. Akan tetapi, nama yang dipanggilnya membuat hati Kong Yuanba tenggelam setengahnya. Dia mendengar Ye Changyuan, dengan sedikit senyum, mengumumkan dengan keras. Sekte Qingyun, Jiang Fan. Bab 717 seorang pria mencapai pencerahan. Itu bukan sekte raksasa. Biasanya nama 3 sekte atas dibacakan terlebih dahulu, diikuti oleh 6 sekte lainnya. Kali ini, Sekte Qingyun menduduki peringkat setelah Sekte Taisang dan Sekte 10.000 Pedang. Ini menunjukkan bahwa daftar tersebut masih disusun menurut tradisi ini. Pada saat ini, tanpa sekte raksasa, langsung melompat ke Sekte Qingyun. Itu hanya bisa berarti satu hal. Sekte raksasa tidak dipilih. Kong Yuanba agak tidak dapat menerimanya dan berkata, ini tidak adil. Jika Liang Feiyan dapat dipilih, mengapa Jin Zongming dari sekte raksasa kita tidak dipilih? Beberapa tetua agung dan tetua juga menunjukkan ketidakpuasan yang ekstrim. Jika Liang Feiyan tidak dipilih, mereka tidak akan punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi dia terpilih, dan Jin Zongming tidak. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Sekte lainnya juga termenung. Meskipun sekte raksasa tidak begitu disukai. Namun Anda tidak dapat menyangkal bahwa Jin Zongming, sebagai pemimpin junior sekte raksasa saat ini, sangatlah kuat. Dia berada di posisi kedua setelah Xia Chaoge. Dibandingkan dengan Liang Feiyan, dia jelas lebih memenuhi syarat untuk memasuki Paviliun Tianji. Hasil seperti itu sungguh membingungkan. Ye Changyuan melirik acuh tak acuh ke arah Kong Yuanba, yang penuh dengan pembangkangan, dan banyak murid sekte raksasa. Dia mendengus berat melalui lubang hidungnya. Tuan Paviliun punya pengumuman. Awalnya saya bermaksud memberi tahu Anda secara pribadi untuk menyelamatkan muka Anda.
Karena Anda secara terbuka meragukan kewajaran daftar tersebut, saya akan memberitahukannya kepada Anda secara terbuka. Tuan Paviliun telah memerintahkan. Tetua Agung Sekte Raksasa mengkhianati umat manusia, membantai rekan-rekannya, melakukan kejahatan keji, dan memberikan dampak yang sangat negatif. Mulai hari ini, Sekte Raksasa diperintahkan untuk memperbaiki perilaku sektenya selama 10 tahun. Selama periode ini, para murid Sekte Raksasa akan kehilangan kesempatan untuk memasuki Paviliun Tianji. Apa? Kong Yuanba tersambar petir. Ternyata alasan Jin Zhongming tidak dipilih adalah karena dia dilarang. Dan 10 tahun berikutnya, tidak peduli seberapa berbakatnya murid Sekte Raksasa, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki Paviliun Tianji. Pukulan ini, seberapa seriuskah hal itu? Sebaliknya, 8 sekte lainnya bertepuk tangan dan bersorak kegirangan. Hahaha, pembalasan. Apakah Sekte Raksasa mengira bahwa dengan bermain kotor dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Fang Taiji tidak ada hubungannya dengan Sekte Raksasa, mereka dapat lolos dari hukuman? Master Paviliun Tianji sungguh bijaksana. Sekte dengan kejahatan besar seperti itu harus dihukum berat tanpa ampun. Mari kita lihat apakah orang-orang dari Sekte Raksasa masih berani bertindak angkuh dan sembrono di masa depan. Kecuali mereka tidak ingin murid mereka memasuki Paviliun Tianji lagi seumur hidup mereka. Jiang Fan menghela napas sedikit lega. Dia merasa jauh lebih baik dalam hatinya. Seharusnya seperti ini, dengan imbalan dan hukuman yang jelas. Jangan sampai Sekte Raksasa mengira tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan mereka. Li Qingfeng juga tertawa terbahak-bahak, kebahagiaan ganda. Dia melingkarkan lengannya di bahu Jiang Fan dan tertawa. Penjahat tertentu telah dihukum. Sekte Qingyun kami juga berhasil dipilih, memecahkan rekor 50 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak minum 10 teko anggur untuk merayakan hari baik seperti ini? Semua orang tidak terkejut dengan pilihan Jiang Fan. Mengingat penampilannya di Boundary Mountain dan kekuatan tempur mengerikan yang kemudian ia tunjukkan. Jika dia tidak memenuhi syarat untuk pergi ke Paviliun Tianji, maka Xia Chaoge dan Liang Feiyan bahkan kurang memenuhi syarat. Pilihannya itu wajar saja. Semua orang hendak melangkah maju untuk memberi selamat kepadanya. Namun Ye Changyuan berkata, aku belum selesai. Hah! Semangat setiap orang sangat terguncang. Mungkinkah murid dari sekte lain juga dipilih? Namun, ketika Ye Changyuan selesai mengumumkan daftarnya, suasana berubah menjadi hening yang mematikan. Sekte Qingyun, Jiang Fan, Liu Qingxian, Su Yuran, Chen Xiling. Baiklah, di atas adalah daftar yang disusun oleh Master Paviliun. Anda harus melapor ke Paviliun Tianji pada hari ke-9 bulan ke-10. Semua orang tidak lagi peduli dengan 2 kalimat terakhir. Pikiran mereka semua tertarik pada 3 nama tambahan itu. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Sekte Qingyun, 4 orang dipilih pada saat yang sama. Apakah Paviliun Tianji pernah merekrut murid seperti ini? Tidak, tidak pernah. Bagi sebuah sekte, memiliki 1 murid terpilih adalah sebuah kebahagiaan besar. 4 orang memasuki Paviliun Tianji bersama-sama, ini terlalu mengejutkan. Diskusi yang muncul di tempat kejadian tidak kalah intensnya dari pengumuman sebelumnya tentang gencatan senjata kedua ras. Kong Yuanba bahkan semakin tidak dapat menerimanya. Sambil mengepalkan tangannya, dia berkata, Wakil Master Paviliun Ye. Sejujurnya, apakah daftar sekte Qingyun pantas? Saya tidak punya komentar apapun tentang pilihan Jiang Fan. Tapi apa masalahnya dengan ketiga wanita itu? Dalam hal kekuatan, kinerja di Boundary Mountain, atau pelaksanaan misi sebelumnya, aspek apa yang membuat mereka memenuhi syarat untuk memasuki Paviliun Tianji? Faktanya, ini juga yang dipikirkan semua orang. Meskipun Liu Qingxian memperoleh reputasi yang tangguh dengan 1 serangan pedang dalam pertempurannya dengan Sue Wanzong, dia seharusnya tidak sebaik Liang Feiyan. Dia juga tidak hadir selama Perang Besar Jishan. Dari aspek manapun, dia tidak sepenuhnya memenuhi syarat. Pilihannya memang membuat orang sulit diyakinkan. Akan tetapi, itu hanya tidak meyakinkan. Namun, 2 hal terakhir membuat semua orang merasa sangat tidak masuk akal. Su Yuran, Chen Xiling. Kedua wanita itu bahkan belum mencapai alam formasi inti, dan di antara 9 pengikut sekte, mereka bahkan tidak bisa masuk dalam peringkat 200 teratas.
Mereka tidak berpartisipasi dalam perang besar Jishan. Mereka bahkan tidak masuk dalam daftar misi sebelum perang. Dua orang dengan kekuatan biasa-biasa saja dan tidak memiliki prestasi berarti, sebenarnya dengan berani melampaui begitu banyak murid dan terpilih untuk Paviliun Tianji. Hal ini membuat banyak sekte merasa absurd dan marah. Jika Paviliun Tianji benar-benar tidak punya pilihan, mengapa tidak mempertimbangkan tuan muda dari Sekte Seribu Pemurnian kita? Dia secara pribadi berpartisipasi dalam perang besar Jishan, dan kekuatannya jauh lebih besar daripada kedua murid wanita itu. Jika Sekte Seribu Pemurnianmu merasa dirugikan, bukankah Sekte Hehuan kami juga merasa dirugikan? Ada apa dengan murid utama kita? Xie Liusu, bukankah dia juga ikut serta dalam perang besar Jishan? Pada akhirnya, dia tidak bisa dibandingkan dengan dua murid perempuan di alam pendirian yayasan. Kemana kita bisa pergi untuk bernalar? Suara keraguan terdengar sangat jelas. Suyuran dan Chen Xiling, yang berada di tengahnya, merasakan pipi mereka terbakar. Mereka diam-diam mengubah langkahnya, setengah bersembunyi di belakang Jiang Fan. Mereka juga tidak menyangka akan terpilih untuk Paviliun Tianji. Hal ini membuat mereka merasa tersanjung, tetapi juga tidak pantas. Begitu banyak prodigi murid-murid yang bertempur dengan gagah berani di Boundary Mountain tidak dipilih. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?